datang tempat ini karena satu tujuan Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan juga ini Tuhan menjadi rasa terima kasih, ucapan syukur kami, di mana Kau sudah menyertai kami sepanjang malam. Sampai hari ini kami ada, kami kuat, tubuh kami sehat. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini acara-Mu, ini ibadah-Mu. Kau yang mengambil alih, Kau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami berjanjian yang Kau dimuliakan hanya Yesus Kristus yang menerima segala pujian, hormat, dan kagungan daripada kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan. Lindungi mereka, percepat langkah kaki mereka untuk datang di tempat ini dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan besarkan nama Tuhan. Katakan sekali lagi, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku. Katakan, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Katakan sama-sama, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kembali. Angkat tanganmu, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari yang percaya, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu,
Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami percaya mujizat Allah
terjadi dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan bahwa Engkau baik Tuhan. Dan kami mau lebih lagi nyatakan Tuhan baik bagi kami. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Ada lebih lagi, apapun yang terjadi
School of Kids untuk ke depan kita mau berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali saya undang bangkit berdiri, kita mau mendoakan anak-anak kita, adik-adik kita. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita akan arahkan tangan kita. Terima kasih Bapak yang baik. Satu persatu dari anak-anak-Mu Tuhan Engkau urapi, Engkau berikan hikmat marifat, kepandian yang lebih, Engkau pakai hidup mereka menjadi alat yang mulia, menjadi terang, bahkan menjadi garam untuk melindungi mereka, memberkati mereka
Terima kasih Bapak yang baik. Engkau pakai hidupnya Tuhan semakin hari semakin luar biasa dan mendapatkan satu perkenanan yang Kau berikan kepada yang lebih hikmat marifat. Engkau curahkan berkat-berkat limpah, bahkan Engkau lindungi dalam setiap perjalanannya. Kami serahkan kesehatannya, masa depannya. Kami serahkan Tuhan apapun yang dikerjakannya kelak menjadi berhasil. Kami serahkan juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, nanti sebentar akan mengikuti ibadah. Anak-anak kiranya Engkau berikan mereka hikmat pewahyuan, agar apapun diajarkannya Tuhan termeterai dalam hati mereka. Engkau berikan hikmat marifat juga untuk para pembimbing mereka, agar membawa anak-anak ini Tuhan ada rasa takut dan taat akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berkati. Mari sebelum duduk saudara, salam kanan kirimu ke belakang katakan, Tuhan Yesus ada di dalammu. Salam kau, salam satu. Percaya saudara, biar kita masuk 2024 ini, anugerahnya menjadi perisai kita, anugerahnya mengelilingi hidup kita, dan anugerahnya itu yang selalu memelihara kehidupan kita. Percaya katakan amin. Yang percaya mari beri tepuk tangan yang paling meriah. Maka kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalammu, erat dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Sama-sama ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan anugerahmu. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, katakan anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah. Maka kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalammu, erat dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Katakan dengan iman, pilih untuk tetap
Tuhan. Katakan sama Tuhan, anugerahmu. Saya persilakan maju. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur sekali jikalau pada petang yang indah ini kasih setiamu menyertai kami, anugerahmu membalut mengelilingi kami, dan kami bersyukur masih bisa bersuara untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur telinga kami masih bisa mendengar, mata masih bisa melihat, dan kami rindu ketika firman disampaikan ada sesuatu terjadi pada hidup kami, supaya kami bisa memahami betapa Engkau mencintai kami. Dan kami pulang di tempat ini, hidup kami lebih daripada seorang pemenang. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu. Kenapa saudara? Ayat itu muncul bukan kebetulan, tetapi Tuhan tahu hidup manusia tidak pernah sepi dari persoalan hidup. Kalau hari ini engkau sedang sehat, jangan khawatir, suatu hari pasti sakit. Kalau tidak sakit, saudara, PHK terjadi besar-besaran. Kok bisa? Pabrik obat akan tutup, apotik akan tutup, dokter akan nganggur, sinsai akan nganggur, ke fakultas kedokteran tidak akan ada lagi. Artinya apa? Tidak mungkin seperti itu. Maka kalau hari ini engkau sehat, tetap berjaga-jaga. Suatu hari ada persoalan hidup, jangan berkeluh kesah kepada Tuhan, karena itu memang kenyataan hidup. Tapi kalau hari ini engkau sedang sakit, jangan gampang putus asa. Kenapa? Karena pasti ada kesembuhan dari Tuhan. Itulah siklus kehidupan. Berapa banyak orang ini suka beribadah, ngamuknya sama Tuhan juga maksimal loh, pelayanannya hebat, tetapi pada waktu menghadapi kenyataan dia tidak kuat. Kenapa? Karena dia pikir Tuhan, ketika sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, semuanya lancar-lancar aja. Pada waktu kita tahu bahwa Tuhan kita tidak seperti itu yang membuat saya, kenapa ketika menyampaikan firman Tuhan pasti tidak akan menyenangkan telinga saudara. Karena engkau pasti tidak bersuka cita ketika mendengarkan apa yang sesungguhnya sedang membongkar siapa diri kita ini. Mumpung belum lupa, saya ucapkan selamat tahun baru. Sekarang sudah masuk ke tahun 2024. Dan jangan lupa, Anda tambah muda tambah tua. Iya. Kalau ada orang mengatakan panjang umur, berarti sisanya tambah pendek. Kalau dulu umur 50, hari ini suka tidak suka,
umur jadi 51. Kalau dulu 50 Tuhan kasih 100, sisanya 50. Sekarang sudah jadi 51, sisanya 49. Jadi kalau hari ini engkau tetap masih bersungut-sungut, marah-marah, sudah tahun 2024, bagaimana kita bisa bahagia dalam hidup ini? Apa yang kau perjuangkan hari ini apa sih? Dan jangan lupa, tahun 2024 dengan 2023 sami mawon. 2022 juga sama. Ya begini ini hidup. Kadang enak, kadang jadi persoalan, kadang nikmat, kadang kita ngalam jalan buntu. Tapi kadang-kadang saya lucu. Kenapa ya? Orang itu kepingin hidupnya berubah, tunggu 1 tahun. Makanya pada waktu ibadah tutup tahun 31 Desember, ada sampai orang yang nulis kejelekan-kejelekannya lalu dibakar di kertas. Dia pikir nanti tahun 2024 langsung baik. Ya enggak lah, kan bukan mistik hidup ini. Jadi kalau memang kau memang bakar sak rumahnya juga, ya tetap orangnya seperti itu. Tapi kenapa ya? Nunggu mau hidup berubah, kok tunggu setahun? Padahal kalau kita baca Alkitab, berkat Tuhan senantiasa baru tiap kapan? Tiap hari loh. Tapi kita malah bilang, Tuhan ini tunggu aja tahun depan. Anda menghalangi mujizat juga, bukan? Anda menghalangi berkat Tuhan juga. Anda tidak ingin hidup Anda bersama dengan Tuhan sampai tunggu tahun depan. Permulaan tahun semangatnya luar biasa. Nanti pertengahan tahun teler lagi. Kemudian tunggu sampai akhir tahun semangat lagi. Sampai kapan kita berbuat seperti ini? Dan saya rindu saudara ketika sudah mendengarkan firman Tuhan ini menjadi orang yang bahagia, yang kuat untuk menghadapi persoalan, meskipun persoalan tidak pernah selesai. Perang itu nggak akan selesai. Meskipun ada perserikatan bangsa-bangsa, tetap perang. Kalau nggak ada perang, banyak negara bangkrut. Yang jual pesawat terbang kan nggak laku lagi. Yang jual tank juga nggak laku lagi. Saya ngomong gini karena di antara Anda banyak pengusaha, maka saya kasih tahu. Jadi pada waktu engkau bisa sukses berusaha, itu pasti ada usaha yang lain teler juga. Pada waktu kita maju, harus ada yang tidak maju juga. Jadi ketika engkau ikut Tuhan, apapun persoalan kita, belajar untuk tetap bahagia. Amin saudara. Nah hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Silakan dibuka dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Kita akan bersama-sama merenungkan ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-45. Kita merenungkan tentang hidup bahagia. Bahagia. Saudara, ada dua kemungkinan orang itu bahagia. Yang pertama, dia bahagia berada dalam posisi di luar Tuhan. Jangan berpikir ya orang di luar Tuhan tidak bisa bahagia. Jangan berpikir orang di luar Tuhan tidak bisa kaya. Jangan berpikir orang di luar Tuhan tidak bisa nikmati kesembuhan. Bisalah. Di dunia ini hampir banyak orang di luar Tuhan. Meskipun dia itu beragama Kristen, tapi mungkin tidak ada persekutuan dengan Yesus. Itu di luar Tuhan Yesus loh. Jangan berpikir orang suka berkhotbah, dia pasti sudah memiliki Yesus. Oh belum tentu. Dari mana kita tahu seseorang memiliki Yesus atau tidak? Pertama dari gaya hidupnya. Apakah dia suka hidup kudus? Tapi yang kedua, apakah suka merenungkan firman? Itu bisa menjadi ukuran apakah kita seorang Kristen ataukah seorang beragama Kristen. Jadi kalau hari ini kau kecewa dengan seorang yang suka pelayanan, rugi. Karena tidak semua pengkhotbah itu Kristen. Kalau agama Kristen pasti. Tidak semua penginjil itu pasti Kristen. Agama Kristen pasti. Kalau orang agama Kristen, kan cinta Yesus bisa kapan-kapan. Tapi kalau orang Kristen, itu adalah kewajiban dia untuk mencintai Yesus karena dia lebih dulu sudah menikmati kasih karunia. Oleh sebab itu hari ini jangan mudah kecewa, tapi belajarlah untuk bahagia. Kalau kita tidak bisa bahagia, bagaimana engkau membawa orang yang menikmati bahagia di luar sana untuk dibawa kepada Tuhan? Kalau mereka berpikir sama aja kok, orang ke gereja maupun gak ke gereja, sami mawon. Tidak ada perbedaannya. Lalu ngapain dia pergi ke gereja? Saudara coba perhatikan. Sebelum kita lihat ini, bisa tolong munculkan Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-18. Ini ada orang yang sedang berjuang
untuk bisa nikmati hidup yang bahagia. Perhatikan di situ dikatakan, dan juga beberapa ahli pikir. Ini adalah diskusi Rasul Paulus dengan orang golongan Epikuros dan Stoa. Beberapa ahli pikir, kata ahli pikir ini dalam bahasa Inggrisnya the philosopher, adalah filsuf. Siapakah filsuf itu? Orang kalau ngomong itu hati-hati, mikir benar apa yang dia pikirkan. Dan yang kedua, dia suka mikirkan pendapat orang lain. Ada dua aliran di sini yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah Epikuros, sekarang mulai bangkit lagi. Banyak buku-buku sedang ditulis oleh ahli-ahli Epikuros ini dan disukai oleh anak muda. Intinya apa? Hidup itu yang penting seneng. Saudara kan suka ngajarin toh, hidup yang penting seneng. Nek gak seneng buat apa sih? Itu ada mbahnya. Tapi yang kedua adalah kelompok Stoa yang suka berkata, yang penting hidupmu baik, hatimu harus bahagia. Sudah dipelajari oleh mereka. Lalu istimewanya kita apa? Makanya pada waktu berjumpa dengan Rasul Paulus mengajak mereka bersoal jawab. Gimana sih apa yang kamu yakini? Aku akan menjelaskan apa yang ku yakini, yaitu tentang Injil Yesus dan tentang kebangkitannya. Jadi mestinya orang yang sudah menikmati Injil Yesus dan kuasa kebangkitannya, hidupnya harus berubah. Tidak sama seperti yang tidak menikmati. Kalau sama menikmati seperti orang yang di luar sana, lalu apa keunikan Injil Yesus Kristus dan kebangkitannya itu? Nah, kembali nih kepada Lukas pasal 1 ayat 39 sampai yang ke-45. Hari ini kita akan merenungkan bagian ini untuk menemukan dua jawaban. Gimana sih caranya kita bisa gembira atau bahagia atau sukacita? Kalau engkau ingin bahagia, dunia bisa nawarkan bahagia. Orang bisa bahagia, ada dua kemungkinan. Yang pertama, sesuai dengan harapannya, dia pasti bahagia. Kalau nggak sesuai harapannya, dia nggak akan bahagia. Tapi yang kedua, tidak sesuai harapannya, tapi dia senang untuk keadaan tertentu itu. Contoh, pada waktu COVID kemarin, banyak direktur perusahaan itu dipanggil Tuhan kena COVID. Salah satu yang bahagia adalah wakil direktur. Kenapa? Dia langsung naik. Atau ada teman, saudara tahu, gembala seniornya dipanggil Tuhan, dan gembala ini nggak punya anak. Yang terjadi apa? Pengerjanya yang naik. Itu namanya dia bahagia, bukan harapan dia, tapi dia menikmati sesuatu yang menyenangkan sekali. Apakah bahagia kita seperti itu? Nah, kita akan pelajari dari satu bagian Injil Lukas pasal yang pertama ayat 39 hingga ayat yang ke-45. Kalau saudara bawa Alkitab bisa dibuka, termasuk Alkitab elektronik. Kalau tidak sudah disediakan di belakang ini atau di samping itu. Kita akan baca sama-sama ya. Mari kita bangkit berdiri yuk, biar emosi sama saya. Orang emosi itu batang tidak jadi ngantuk. Oke, kita akan baca berganti-gantian ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membaca yang ganjil, saudara baca yang genap dan bersaut-sautan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ Maria masuk ke rumah Zakaria dan bersama orang Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru kepada Mary, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya jika salah saya berkeinginan, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. 45 sama-sama, 2, 3. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik. Karena apa? Pada waktu kita mengalami kesesatan,
pada waktu kita mengalami tekanan hidup, apa yang tersimpan dalam pikiran kita, itu yang akan menguatkan kita, itu yang akan menghibur kita. Maka kalau engkau tidak suka dengan firman Tuhan, tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Siapa di sini yang berencana untuk sakit? Tidak ada kan? Tapi di rumah Anda kok ada tersedia deposito obat-obatan banyak. Banyak obat kan di rumah tuh. Ada obat sakit kepala, obat flu, obat pilek, obat mules. Kenapa banyak sekali? Apakah sedang berencana untuk sakit? Tidak, bukan? Karena kita harus berjaga-jaga. Tapi yang lebih mengerikan adalah pada waktu kita menerima sebuah penyakit, yang kita ingat obat itu atau Tuhan. Pada waktu kita menghadapi keuangan yang sulit, yang engkau ingat Tuhan atau mau pinjam siapa? Pada waktu kita ada pergumulan, yang kau ingat Tuhan atau mau ngajak ngomong siapa? Jadi pada waktu seseorang sedang berhubungan dengan Tuhan, dia akan menjadi seorang yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, dan di situ dia bisa bahagia. Nah, kita lihat ini sebuah cerita menarik. Biasa dikhotbahkan di sesi Natal pada bulan Desember. Natal yang dilakukan oleh gereja barat itu memang 25 Desember. Tapi Natal yang dilakukan oleh gereja timur itu 7 Januari. Ada kalender Julian, ada kalender Gregorian. Dua-duanya benar. Karena ada perhitungan yang mereka lakukan mempergunakan kalender masing-masing. Orang Tionghoa punya kalender, orang Jawa punya kalender, orang Hindu punya kalender, orang Muslim punya kalender. Semua suku bangsa besar punya kalender. Kedua-duanya tidak salah, kedua-duanya tentang kelahiran Yesus itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau Anda mau tahu silakan searching di Google. Tapi hari ini saya tidak akan mengkhotbahkan ini dengan tujuan berita Natal, tapi tentang bahagia. Saudara, ada kisah yang menarik bagaimana seseorang bisa menikmati bahagia. Ternyata di dalam ayat yang ke-45 tadi dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Padahal belum terjadi, tapi sudah mengerjakan sesuatu yang sebelumnya dia tidak pernah pikirkan. Tetapi ternyata kalau kita terhubung dengan Tuhan, itu akan terjadi, maka orang tersebut bisa bahagia. Tetapi ayat ini muncul, ada persoalan sebelumnya. Perhatikan saudara, di dalam ayat yang ke-39 dikatakan di situ, 36 maksud saya, 35. Ini saya lihat nomornya nggak kelihatan nih, bundar-bundar semua. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini Lukas pertama ayat yang 35. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kemudian 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kemudian ayat yang ke-37 bisa muncul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian 38 dikatakan di situ, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, sebelum Yesus lahir, Tuhan Allah sudah tahu bahwa orang-orang yang ada di sekitar Yesus ini pasti tidak kuat untuk menghadapi kenyataan. Maka dari itu 3 kali malaikat menemui mereka. Yang pertama, malaikat berkata kepada Yusuf, jangan takut. Yang kedua, malaikat menjumpai Maria, jangan takut. Yang ketiga, menjumpai para gembala, jangan takut. Kenapa? Berarti Tuhan Allah tahu kalau sampai proyek ini muncul, mereka pasti takut. Karena ini bukan seperti biasanya. Kita ini kalau ingin menghadapi sesuatu yang baru pasti takut. Pada waktu engkau belum pernah menikah, lalu pertama kali menikah, jadi takut. Pada waktu belum pernah pacaran, mau tanya kepada seorang gadis, juga jadi takut. Artinya apa? Orang bisa menjadi takut kalau sesuatu
yang belum pernah dia alami sebelumnya dan tiba-tiba terjadi. Nah benar, ini ada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu apa? Ada seorang yang belum pernah hubungan seks, tetapi kok tiba-tiba bisa hamil. Ini peristiwa yang mengerikan luar biasa. Bukan cuma mengerikan di dalam pikiran daripada seorang gadis bernama Maria. Ada yang berkata umurnya kira-kira di bawah 20 tahun, ada yang berkata umur 16 tahun. Tetapi si Maria ini mendapatkan perkenanan Tuhan untuk menjadi seorang yang akan melahirkan bayi Yesus. Kan waktu itu ada banyak nama wanita. Kenapa mesti Maria? Kenapa kok enggak si Evi? Kenapa kok enggak si Marta? Kenapa kok enggak si Dewi? Kenapa kok enggak yang wanita-wanita lain? Tetapi wanita ini yang ditunjuk oleh Tuhan untuk apa? Untuk buat satu proyek besar yang dalam sejarah kemanusiaan belum pernah ada. Apa itu? Yaitu seorang bisa lahir melalui rahim perempuan tanpa hubungan seks. Apa mungkin bisa? Maria kan ragu-ragu, tapi kemudian malaikat itu menguatkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kan, bagi manusia bisa mustahil. Di hadapan Tuhan kan nggak ada mujizat. Mujizat cuma ada di hadapan manusia. Kalau di hadapan Tuhan ada mujizat, tiba-tiba Lazarus bangkit, Yesus kan mesti kaget. Ya Tuhan kok bisa bangkit ya? Dia kan tidak kaget kan? Karena bagi Tuhan semuanya adalah ya dan amin. Semuanya bisa dijelaskan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah pada waktu proyek ini dijalankan, ketika Yesus mau dilahirkan itu, malaikat memberikan kekuatan kepada 3 orang yang ada kaitannya dengan dia. Jangan takut. Saudara, pada waktu kita ingin menghadapi tahun 2024, pasti kita juga takut kalau mikir aneh-aneh. Maria pasti mikir aneh-aneh juga. Coba bayangkan, kalau Anda punya anak gadis, tiba-tiba dia pulang hamil, apakah orang tuanya bersuka cita atau berduka cita? Anda kan marah-marah bukan? Tiba-tiba Maria kalau hamil, bagaimana kata orang tuanya? Bagaimana kata teman-temannya? Bagaimana kata hukum Taurat yang berlaku pada waktu itu? Kalau sampai ada ketahuan orang yang hamil di luar nikah, itu dirajam batu. Jangankan sampai hamil, ketahuan bersetubuh berzina aja, itu dirajam, dilempari batu sampai mati. Apalagi kalau dia hamil. Ini gadis betul-betul apes mungkin, sial mungkin, kalau kita pikir tanpa tahu rencana Tuhan. Banyak kita kan juga seperti itu. Sial hidupku ini. Lah kalau ada rencana Tuhan di situ gimana? Baru-baru ini ada seorang yang sesungguhnya orang hebat, lalu dia itu mau menjabat satu jabatan, tiba-tiba ditelikung sama temennya, dia nggak jadi menjabat seperti itu. Wah, dia marahnya luar biasa, padahal Kristen. Kemudian ketemu saya dan istri, saya bilang, loh gampang jawabannya, kenapa kok kamu nggak jadi sekretaris di tempat itu atau jadi pejabat tempat itu? Karena Tuhan memang nggak suka kamu di situ. Kan selesai hidup ini. Kan nggak sesulit yang kita bayangkan. Kadang-kadang saudara tahu, banyak sekali orang yang ngundang saya berkhotbah suka berkata begini, kalau batalin Bapak itu enak ya. Jadi contoh jadwal saya hari ini, lalu tiba-tiba ada ketua sinode, ada orang penting dari luar negeri. Kadang-kadang mereka lebih melihat itu daripada lihat orang sekampungnya kan. Lalu dia datang, kemudian saya digeser. Lalu saya tanya, kamu kok berani ya geser saya ya? Enak kalau geser Bapak, nggak ngamuk-ngamuk kok. Padahal saya tahu jadwal Bapak itu padat daripada yang lain-lainnya. Kalau minta jadwal itu bisa setahun, dulu malah 2 tahun loh, bisa setahun ke depan. Tapi Bapak kok tenang-tenang aja? Jawabannya gampang, karena memang Tuhan tidak suka saya khotbah pada hari itu di gereja itu. Simpel sekali hidup ini. Tapi kadang-kadang kita kan suka marah. Kok seperti ini saya? Kok dibuat seperti itu? Maka apa yang terjadi pada diri Maria, saudara tahu? Kalau kita tahu itu memang rencana Tuhan, tentu kita akan mengalami rencana Tuhan. Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam tahun 2024, kita nggak tahu. Tetapi respon kita itu yang menentukan siapa diri kita. Nah, si Maria ini saudara, memang tidak dicatat dalam Alkitab, tapi tafsiran menjelaskan bahwa mungkin si Maria ini seorang gadis yang nggak mudah percaya.
Anak kita sekarang zaman AI, sekarang ini kan tidak mudah percaya. Pengkhotbah itu, kenapa anak muda susah ke gereja? Karena dia suka berkata, paling pinter ngomong. Buktinya nggak seperti itu. Mungkin Maria juga seperti itu. Sampai malaikat berkata, lu nggak percaya ya? Di mata Tuhan nggak ada yang mustahil. Dia juga bingung, mustahil itu apa? Musmujiono mungkin ada, mustahil juga ada. Apa mustahil ini? Jadi pada waktu seperti itu, ingat ini tafsiran ya, tidak terdapat di dalam bagian ini. Maka pada waktu seperti itu, muncullah ayat yang ke-39 yang berkata sebagai berikut. Dan ketika, maksud saya, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Saudara, hal yang pertama, gimana supaya kita bisa nikmati hidup bahagia? Melayani Tuhan. Tidak ada cara lagi. Pada waktu Maria tahu seperti ini, dia tidak menolak, dia tidak cari alasan, dia sudah lakukan apa yang menjadi bagiannya. Sekarang coba bayangkan ya, Anda coba bayangkan sekarang. Siapa di sini pernah pergi ke Israel? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, ada banyak yang belum pernah pergi. Yang belum pernah pergi, saudara tahu Israel itu ada kan? Ada. Oh, puji Tuhan, sudah lumayan itu. Yang repot kalau ditanya, tahu Israel? Nggak tahu Pak, bener ada nggak ya? Itu masalah baru. Kemarin pada waktu istri saya mengajar di sebuah kelas, pada kelas S1 ini, lalu ada tugas bahasa Inggris. Kemudian anak itu disuruh baca, bukan menghafal. Kemudian dia tanya kepada istri saya yang mengajar itu, Bu, itu bahasa apa ya? Saya nggak tahu dia dari daerah mana, sampai bahasa Inggris pun nggak tahu. Yang bahaya lagi kalau saudara nggak tahu Alkitab firman Allah. Nah saudara, kalau engkau tahu Israel, itu ketika malaikat berbicara kepada Maria, itu mereka sedang ada di Nazaret, di utara. Lalu kemudian dikatakan di dalam bagian ayat yang ke-39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda, itu di selatan. Menurut ukuran pada waktu itu, jaraknya sekitar 151 km. Siapa yang ngukur saya nggak tahu. Kalau Anda nggak percaya silakan ngukur sendiri. Nah saudara, 151 km itu kira-kira Surabaya Mojokerto PP ping 3 kali. Siapa yang pernah ikut gerak jalan Surabaya Mojokerto? Zaman dulu. Cuma satu lagi 2. Ih, saudara ini asli Surabaya atau dari bukan Surabaya? Tahu gerak jalan Mojokerto Surabaya? Tahu ya? Nah, saya pernah ikut 2 kali gerak jalan itu dari alun-alun sana sampai Tugu Pahlawan. Menurut informasi jaraknya sekitar 55 km. Nah berarti kalau 151 paling tidak 3 kali itu PP. Saudara bayangkan Maria pada waktu itu gadis muda. Ada tafsiran yang berkata dia sedang hamil muda. Tapi ada yang berkata waktu dia jalan dia belum hamil. Ketika ketemu Elizabeth, dia baru hamil. Lupakan aja, yang penting Maria itu suatu hari hamil. Tapi artinya, gadis ini saudara, ketika dia jalan, itu sepanjang 151 km, itu pada waktu itu nggak pakai pesawat terbang, nggak pakai mobil. Paling enak itu naik keledai. Tapi saudara kalau keledai itu jalannya kan slow motion, nggak bisa kenceng. Apa boyok nggak linu kabeh. Nah saudara kalau engkau naik motor aja Surabaya Mojokerto 3 kali, kira-kira linu nggak? Belum lagi perjalanan ya saudara tahu, di tempat itu karang, bebatuan, dan harus melewati satu wilayah namanya Samaria. Makanya kita tahu cerita tentang orang Samaria yang baik hati, karena di situ banyak pencoleng, orang jahat. Ini seorang gadis loh. Apa nggak akan diperkosa? Apa nggak akan diculik? Tapi di situ dia ambil resiko, tetap ingin pergi ke selatan. Dan pada waktu jalan ke selatan, itu jalannya nggak datar, tapi naik. Kok susah sekali ikut Tuhan. Melayani Tuhan ya seperti ini. Kalau kau memang mau melayani Tuhan, tapi ada keuntungan yang kau ingin dapatkan, susah kita bisa melayani. Melayani Tuhan itu bukan transaksi dengan Tuhan. Kalau kau berani melayani Tuhan, rugi waktu. Mau rugi waktu untuk Tuhan, mau rugi uang untuk Tuhan, mau rugi harga diri untuk Tuhan. Kalau engkau belum bisa rugi untuk kasus ini, susah sekali untuk engkau melayani Tuhan.
Saya mau tanya, kenapa orang nggak bisa mengampuni? Jawabannya gampang, nggak mau rugi. Kalau engkau sekarang bermusuhan sama seseorang tempat ini, atau dengan mertua, dengan besan, kenapa engkau nggak bisa mengampuni? Karena engkau merasa dirugikan. Makanya engkau tidak mau rugi, nggak bisa mengampuni, intinya harus balas dendam. Kalau engkau tidak mau rugi, nggak mungkin bisa melayani Tuhan. Tapi melayani pekerjaan Tuhan bisa. Orang yang melayani Tuhan itu akan suka melayani pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dia melayani Tuhan. Maka kalau orang melayani Tuhan akan kelihatan dari gaya hidupnya. Kalau orang melayani Tuhan adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Semuanya rugi. Saya dengar akan ada pelantikan di tempat ini nanti. Saudara siap rugi di sini? Rugi bayar parkir, rugi macet, rugi lagi datang. Makanya sekarang banyak orang malas ke gereja. Enak kalau khotbah dari video ini nggak pakai persembahan, nggak pakai persepuluhan. Saudara tahu, ketika engkau melayani Tuhan tidak berani rugi, nggak akan ada kemajuan rohani kita. Kalau engkau tidak berani rugi untuk melayani Tuhan, maka engkau tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya Tuhan ingin berikan kepada dia. Dan Maria sudah melakukan itu pada waktu dia sejak diberitahu bahwa akan hamil. Apakah dia tidak berdebar-debar hatinya? Apakah tidak khawatir hidupnya? Apakah dia tidak mikir apa kata orang tuanya? Apakah dia tidak berpikir apa kata lingkungannya? Dan pada waktu malaikat berkata, pada saat yang sama, sanakmu, saudaramu namanya Elisabeth juga hamil 6 bulan. Saudara, mungkin si Maria ini setengah percaya setengah enggak. Ini kisah menarik. Maria itu belum pernah kawin, belum pernah hubungan seks, tapi hamil. Tapi si Elisabeth tuwek, mandul, hamil. Coba bayangkan, dua-duanya unik kan? Dua-duanya gak masuk akal. Yang satu ini masih murni original, yang satu sudah out of date, kalau boleh dikatakan seperti itu. Tapi dua-duanya bisa hamil. Coba Anda bayangkan, kalau ini bukan pekerjaan di luar kemampuan nalar seseorang, nggak mungkin bisa terjadi. Tapi kadang-kadang Tuhan itu aneh-aneh dengan kita. Makanya belajar nikmati humor dengan Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ojo terlalu dipikir-pikir, karena kadang-kadang Tuhan kasih kejutan. Makanya pada waktu engkau tenang, ada jalan keluar di situ. Pada waktu engkau santai, tiba-tiba ada jalan keluar. Yang seperti ini nggak disukai oleh orang-orang yang lulusan Eropa dan Amerika. Kata mereka, kenapa nggak pakai otaknya? Ada waktunya kita pakai otak, tapi ada waktunya kita harus bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang pada waktu engkau sakit, nggak mesti engkau berdoa pada Tuhan kan? Contohnya sakit jerawat, ketombean, panuan. Memangnya engkau doa dalam nama Yesus panu hilang? Kan enggak toh. Tapi engkau akan berdoa untuk sakit tumor. Pada waktu engkau berdoa untuk sakit yang berat-berat, yang ringan-ringan engkau rasa gampang aku atasi sendiri. Saudara, Tuhan tahu kualitas rohani kita masing-masing. Dan saya tidak tahu kenapa Tuhan kok percaya kepada Maria, sampai Maria akan melakukan satu petualangan hebat seperti ini. Saudara, Maria itu, saudara, engkau tahu dia itu hidup sejak masa muda sampai tua itu sorrow. Yang paling susah itu ketika dia lihat anaknya sendiri dianiaya. Coba kalau Anda punya anak itu dianiaya sama temennya di daerahmu, apa engkau tega lihat seperti itu? Maria melihat Yesus itu dianiaya, dipukuli, berdarah-darah. Pada waktu dia dibawa kayu salib, lalu dia lihat ke atas, dia nangis. Lalu Yesus berkata, mestinya ngomongnya ibu muda, ngomong aja ma, udah nggak usah nangis ma, tangisi dirimu sendiri ma. Coba bayangkan orang tua mana yang bisa terima keadaan seperti itu. Tapi Maria melakukannya itu. Dan pada waktu Maria melakukannya itu, dia sedang melayani Tuhan yang hidup. Mungkin dia masih ragu-ragu, tapi pada waktu dia berjalan ke selatan sekitar 150 km lebih tadi, lalu dia sampai kepada Elisabeth, dan terbukti memang dia hamil. Tapi kalau saudara engkau membaca bagian ini selanjutnya, dia di situ 3 bulan sampai melahirkan. Kemudian baru balik dia. Singkat cerita saudara, pada waktu dia berjumpa dengan Elisabeth, di dalam ayat yang ke-40, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth.
Kemudian ayat yang ke-41 dikatakan di situ, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, ada sesuatu terjadi pada Elisabet. Pertama, bayinya melonjak. Untung nggak muncrat, nggak keluar. Saudara, kalau engkau pernah hamil, saya tidak pernah hamil, istri saya yang hamil, itu kalau bayi bisa gerak-gerak itu asik sekali. Tapi ini melonjak ya. Berarti ada sesuatu yang dari luar sana. Ketika ada salam, itu anak bisa lompat. Berarti apa? Si Maria ini orang spesial. Bahkan bayi dalam kandungan bisa kaget ada tamu datang. Kalau kita saya akan mengajar ilmu komunikasi, ada bagian psikologinya. Kalau ibunya stres, anaknya itu ketika lahir itu agak wajahnya tidak ceria. Ketika ibunya suka musik, anaknya keluar bisa dia suka musik. Kata penelitian seperti itu. Jadi pendidikan yang paling penting 9 bulan itu adalah ketika dalam kandungan. Kalau salah kita kasih vitamin, nanti mata bisa juling, bibir bisa sumbing. Artinya apa? Itu pembentukan pertama di dalam kandungan tadi. Tapi ini luar biasa. Bukan dari ibunya, tapi dari respon depan, lalu dia bereaksi. Ketika ada salam Maria, jadi di situ si bayi melonjak. Maka kehadiran orang yang melayani Tuhan itu bisa berakibat untuk orang lain. Hari ini kalau engkau melayani Tuhan, bisakah engkau menikmati kehadiran suami yang hobi selingkuh itu? Atau istri yang sangat mengecewakan kau? Atau mungkin mertuamu yang suka menghabiskan uangmu? Apakah engkau bisa melayani orang seperti ini? Orang yang mau melayani berarti dia mau rugi. Lalu Maria pada waktu dia hadir, yang pertama bayi itu melonjak. Tetapi ada hal yang kedua, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ini sesuatu yang menarik, muncul kata penuh dengan Roh Kudus, padahal belum peristiwa Pentakosta. Berarti ada pembatas di peristiwa Pentakosta, ada penuh Roh Kudus sebelum Pentakosta, dan ada penuh Roh Kudus sesudah Pentakosta. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa orang dipenuhi Roh Kudus, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru? Persamaannya adalah sama-sama mendapatkan tugas yang di luar kemampuan dia untuk bersaksi bagi Tuhan. Makanya kalau orang penuh Roh Kudus, gaya hidupnya pasti beda. Orang penuh Roh Kudus mudah mengampuni. Orang penuh Roh Kudus suka berbuat baik. Orang penuh Roh Kudus bisa menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau orang penuh Roh Kudus, baik itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kesamaannya adalah ini orang spesial di mata Tuhan. Maka ketika dia ada di muka bumi ini, diperlengkapi satu senjata dari surga, namanya Roh Kudus, untuk melakukan perkara-perkara yang sesungguhnya tidak bisa dilakukan oleh manusia semata. Maka Tuhan berkarya waktu itu. Tapi ada perbedaan. Kalau penuh Roh Kudus dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya memilih orang tertentu yang akan menjadi kepanjangan Tuhan. Contohnya siapa? Raja, nabi, nabi A, imam, dan salah satunya adalah Elisabet. Suaminya kan seorang imam. Apa fungsinya orang penuh Roh Kudus dalam perjanjian lama? Yaitu sama dengan yang perjanjian baru, untuk membuat dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Contohnya, pada waktu si Elisabet ini penuh dengan Roh Kudus, maka dia bisa berkata khusus di ayat yang ke-43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah saudara, bagaimana sampai bisa ngomong seperti ini? Itu tanda orang penuh Roh Kudus. Tapi terlalu cepat, saya skip mundur sedikit. Pada waktu dalam perjanjian lama, saudara tahu, orang kalau penuh Roh Tuhan atau Roh Kudus, zaman perjanjian lama belum ada kata Roh Kudus, yang ada Roh Allah atau Roh Tuhan. Maka orang tersebut kalau sampai dia melawan keputusan Tuhan, Roh Tuhan akan undur dari dia. Itu terjadi pada diri Saul. Jadi Saul awalnya dipimpin Tuhan, setelah itu dia melakukan bukan bagiannya, yaitu mau perang, mempersembahkan kurban bakaran. Jadi saudara tahu,
kalau engkau ingin berbuat baik, harus mikir loh, Tuhan suka apa enggak. Coba tolong munculkan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Perhatikan teks ini baik-baik saudara. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Sekarang saya skip ya. Yang kata jika sampai Allah ini saya hilangi, maka saya baca seperti ini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Semua keyakinan kan cocok toh dengan ini toh. Semua ilmu filsafat akan cocok seperti ini. Yang berkata lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Tapi kekristenan ada keunikan lebih daripada itu. Di bagian setelah koma, jika hal itu dikehendaki Allah. Jadi kalau dikatakan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, rupa-rupanya si Saul ini mempersembahkan kurban. Tuhan tidak suka loh. Saya kadang-kadang masih mikir, kenapa engkau nggak suka? Padahal itu kan baik untuk Tuhan. Kenapa sampai seperti itu? Zaman perjanjian lama, ketika orang tersebut tidak menaati aturan yang ada, dia akan didiskualifikasi, tidak lagi menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Maka itu roh Tuhan undur dari dia. Tapi jangan lupa, roh Tuhan undur itu jangan seperti nonton film kartun, kayak ada asap keluar begini. Kalau keluar seperti itu nanti, itu akan bertentangan dengan Alkitab yang berkata roh Allah maha hadir. Allah maha hadir, Roh Kudus maha hadir. Kalau sampai nggak ada Roh Kudus atau Roh Tuhan dalam perjanjian lama dalam diri Saul, maka kalimatnya menjadi seperti ini. Saudara tahu Roh Tuhan ada di mana-mana kecuali pada diri Saul. Kan nggak mungkin kan? Berarti bukan rohnya yang keluar, tapi orang tersebut tidak bisa menikmati pimpinan dari Tuhan secara langsung. Tapi ingat, Tuhan tetap maha hadir. Roh Kudus tetap maha hadir. Di tempat ibadah manapun ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, siapa yang menginsyafkan dosa mereka? Di tempat pelacuran paling hebat, baik itu di Thailand maupun di Belanda, ada Roh Kudus juga di situ. Karena kerjaannya adalah menginsyafkan orang berdosa. Tapi yang lebih heran, ada orang nggak bisa menikmati karya Roh Kudus di gereja. Itu yang heboh sekali. Roh Kudus ada di mana-mana, tapi di gereja nggak bisa nikmati. Makanya ada orang berkata seperti ini, saya nggak mau datang ke gereja itu lagi, Pak. Kenapa? Nggak ada Roh Kudusnya. Wah, dia berarti nggak ngerti Roh Kudus itu maha hadir. Ini dulu sebelum jadi gereja atau tempat ibadah seperti ini, mungkin tahun 1800 ini kan masih hutan. Apa nggak ada Roh Kudus di sini? Ini miliknya Tuhan. Jadi nggak perlu dia diundang. Dia maha hadir. Tapi kita yang nggak bisa menikmati kehadiran daripada Roh Kudus. Orang tidak akan bahagia kalau dia tidak terhubung dengan Tuhan, karena dia tidak akan bisa melayani Tuhan. Tapi kalau dalam perjanjian baru orang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan menikmati tubuhnya, dirinya itu menjadi bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus, bait Allah, rumah Allah, tempat tinggal. Dia tidak akan keluar masuk. Lalu ada yang berkata, Pak, masa dia hobinya selingkuh seperti itu? Dia kok ada bait Roh Kudus? Kan saya katakan di awal, saya tidak tahu yang mana yang sudah Kristen, yang mana masih agama Kristen. Makanya berita pengampunan itu harus diberitakan terus. Tidak tahu siapa yang sudah lahir baru, siapa yang belum lahir baru, tidak ada yang tahu. Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terangkok. Maka dari itu, kalau engkau tahu engkau sudah penuh Roh Kudus, tunjukkan kepada Tuhan. Kita bisa tampil yang tidak sama dengan pada umumnya. Tapi kemudian saudara, ada hal yang dilakukan oleh si Elizabeth, ayat yang ke-42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Biasanya memberkati ini para imam, tapi dia tiba-tiba bisa lakukan seperti ini. Siapa yang melakukan ini? Hidup yang melayani Tuhan. Ada sesuatu yang bisa dikerjakan melebihi pada umumnya. Makanya kalau orang betul-betul melayani Tuhan, dia tidak akan suka berkata, loh Pak, biasanya kayak gitu kok Pak, biasanya seperti itu Pak. Dia tinggalkan itu. Kalau memang kau hidup untuk Tuhan,
jujurnya maksimal. Pada waktu engkau tahu sangat mengecewakan engkau, tapi engkau tetap sedang melayani Tuhan. Yang bangun depan rumah saya, itu teras yang di atas itu, rupa-rupanya tukangnya asal-asalan, dipikir saya nggak ngerti tentang teknik itu, nggak ditimbang miring, lalu besinya nggak karuan. Tukang yang bikin ini kira-kira di depan jalan raya, mungkin dari rumah saya cuma 100 meter begitu. Anak saya itu yang marahnya luar biasa, apalagi dia sekolah hukum. Dia berkata, kita somasi Pak, kita somasi. Gak usah somasi, doakan aja. Bener, tambah sukses, tambah ngamuk dia. Pak, kok tambah banyak orderannya Pak setelah kita order? Saya bilang, gak apa-apa, yang penting kita masih ada uang untuk bangun ini. Gak ada masalah. Kenapa kok gak rela kok dia diberkati? Kenapa mantan suami Anda diberkati, kenapa kita marah-marah? Kenapa orang yang membenci kita diberkati, kenapa kita emosi? Tugas kita bukan jadi marah-marah, tapi bagaimana kita hidup melayani Tuhan. Maka ciri yang kedua, kalau engkau ingin bahagia, kita bukan cuma melayani Tuhan, tapi memuliakan Tuhan. Banyak orang suka melayani Tuhan, tapi tidak sedang memuliakan Tuhan. Orang berpikir kalau memuliakan Tuhan cuma nyanyi dan bersorak-sorai. Belum tentu Tuhan suka kok. Ingat peristiwa Saul itu, ingat baik-baik loh. Dia mempersembahkan kurban bakaran, tapi ternyata tidak menarik bagi Tuhan. Maka pada waktu kita tahu bahwasanya engkau sedang melayani Tuhan, pikirkan baik-baik, bukan cuma melayani, tapi bagaimana nama Tuhan itu dipermuliakan di mana engkau ada. Bukan kau cuma pandai melayani Tuhan, doamu boleh kuat, pujianmu boleh hebat, khotbahnya boleh tajam, tapi bagaimana pada waktu di kantor, pada waktu engkau di jalan raya, pada waktu engkau kumpul orang banyak, apakah mereka bisa melihat wajah Tuhan melalui kehidupan kita? Dan disinilah tiba-tiba ayat yang ke-43, si Elisabeth tahu diri. Dia berkata, siapakah aku ini? Ini orang betul-betul tahu diri. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Loh, bagaimana dia tahu itu Yesus adalah Tuhan? Bagaimana tahunya? Dan ini kalau sampai ketahuan oleh orang-orang Yahudi, ada masalah baru. Sudah tahu, Yesus dalam sejarah hidupnya, itu yang dipakai oleh agama lain di dalam video-video yang menyerang orang Kristen, berkata begini, kalau sampai ada Yesus berkata, aku Tuhan, sembahlah aku, atau aku Allah, sembahlah aku tak jadi orang Kristen. Saya bilang, tidak ada. Yesus tidak pernah berkata dirinya Tuhan, Yesus tidak pernah dirinya Allah, Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku. Karena apa? Kalau sampai dia berkata aku Tuhan, dia sedang melanggar hukum ketiga dari hukum 10 itu, yang berkata jangan ada padamu ilah lain. Ya, ada Tuhan di sana, kenapa Yesus jadi Tuhan? Tapi Yesus suka berkata, ngomong seperti ini, seperti yang kau katakan, seperti yang kau ucapkan. Dia tidak ngomong sendiri, tapi Yesus berkata dengan tegas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, akulah pokok anggur, akulah sumber air. Tapi dia tidak pernah berkata akulah Tuhan, sembahlah aku. Maka pada waktu kita tahu seperti ini, sampai ibu ini berkata, ya ampun, kamu toh ternyata yang akan melahirkan ibu Tuhanku. Ini sampai kalau berita ini menyebar, masalah baru lagi. Bagaimana sampai Elisabeth bisa berkata seperti ini? Apalagi Elisabeth itu punya suami seorang imam. Masa ada Tuhan punya mama? Bagaimana sampai dia bisa berkata seperti ini? Karena dia penuh Roh Kudus. Kemudian saudara, di dalam teks selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-44, sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan, dan puncaknya 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari mana? Tuh, dari mana dia tahu? Dari Tuhan lagi. Wah saudara, kalau orang itu mengerti sekali, punya relasi bagus dengan Tuhan, ngomongannya Tuhan melulu. Makanya paling dibenci oleh orang dunia. Rupamu kayak pendeta suwe-suwe ya, rupamu ini lama-lama kayak penginjil ya. Pernah Anda gitu kan dirasani sama suami, sama istri, sama mertua, sama besan, usah tinggal di gereja aja, nggak usah pulang. Kita kalau tahu rencana Tuhan, kita sangat gampang ngomong Tuhan. Bahkan jangan lupa ada Yesusnya. Tuhan yang mana? Harus ada Yesusnya. Kenapa ini belum ada Yesusnya? Kan Yesus belum muncul. Maka pada waktu dikatakan
Kalau engkau ingin bahagia, maka engkau harus percaya apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Adik bangkit berdiri ya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Sudah selesai, benar ini bangkit berdiri, ayo. Saudara, hari ini kita merenungkan, kenapa saya langsung potong begini, supaya yang tertidur terlambat dia berdiri. Oh iya, itu ada metode itu. Kalau sudah mau selesai, yang bangun siap-siap langsung melek, dia jaga-jaga kan. Kalau gini kan saya tahu, oh tidur-tidur, setengah tidur, terlambat. Maka saya berkata, sudah selesai khotbahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan dua hal. Gimana supaya kita bisa menikmati hidup bahagia, bukan karena engkau mendapatkan sesuatu, tapi kehilangan sesuatu. Kalau engkau bisa bahagia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bahagiamu bersumber dari atas. Tapi kalau kita bahagia, tapi karena mendapatkan sesuatu, sumbernya itu dari bawah. Pada waktu nanti engkau sudah didoakan, engkau mau melayani tempat ini. Ingat, saya tidak janjian loh untuk ini. Ini baru diinformasikan oleh Ibu Gembala tadi. Kalau engkau memang ingin melayani Tuhan di tempat ini, ingat baik-baik. Kalau engkau dihina, ingat engkau sedang melayani Tuhan. Kalau engkau tidak dipedulikan, mungkin ada satu pelanggaran, lalu kita kena sanksi, engkau sedang melayani Tuhan. Kalau tidak, engkau kemanapun juga seperti ini. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Semua tergantung keputusan kita. Apakah engkau melayani Tuhan atau melayani kemauan kita? Tapi yang kedua, jangan lupa, bukan cuma bisa melayani, tapi pastikan engkau memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Contoh memuliakan Tuhan seperti ini. Tiba-tiba teman-temanmu ngegosip, membicarakan tentang Ibu Gembala. Lalu Anda datang ke tempat itu, Anda bilang aja, semua manusia punya masa lalu. Manusia bisa salah. Ayo kita ampuni. Kita orang Kristen. Sama juga pada waktu pemilihan presiden ini mau kita nikmati bersama-sama. Semua kejelekan masa lalu dimunculkan. Yang kita pilih kan presiden, manusia, bukan robot. Pasti punya masa lalu. Tapi kalau terlalu muda, nggak ketemu masa lalunya, juga dimasalahin kan? Pak, semuanya jelek Pak. Tugas kita nyoblos, bukan menilai jelek atau tidak jelek. Pilihlah yang baik di antara yang elek. Berdoalah kepada Tuhan. Tugas Anda memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, pemerintah wakil Tuhan. Jadi jangan lupa engkau coblos nanti. Jangan sampai golput. Kalau golput engkau tidak pernah memuliakan Tuhan, dan iblis yang bersuka cita. Ini cuma ada di Alkitab. Karena pemerintah wakil Allah. Barang siapa tidak taat ke pemerintah, dia sedang melawan Tuhan Allah. Maka pada waktu saya berkata seperti ini, saya ingin firman ini bisa dipakai, bukan cuma teori. Silakan tunduk kepalamu, saudara. Apakah firman ini berkenan untuk hidupmu? Apakah ada sesuatu yang engkau dapatkan dari firman hari ini? Kalau engkau ingin bahagia, lakukan segala sesuatu seperti engkau sedang melayani Tuhan. Kalau engkau punya suami seperti ini yang mengecewakan kau, itu yang kasih Tuhan. Kan kita percaya bukan kebetulan. Layani dia baik-baik. Sampai kapan Pak? Sampai dipanggil kembali oleh pemiliknya. Kalau engkau punya istri yang sangat menyakitkan luar biasa, berdamailah dengan dia. Engkau akan bisa lakukan kalau engkau ingat kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, bukan cuma engkau melayani, tapi muliakan dengan hidupmu. Ketika engkau bisa menerima suami, bisa menerima istri, tapi hatimu bersungut-sungut, engkau tidak pernah memuliakan Tuhan. Ini bukan filsafat Jawa, yang penting diterima. Oh tidak, harus sampai hati yang jujur, hati yang ikhlas, hati yang tulus. Munculnya dari hatimu. Jadi ketika engkau lakukan,
betul-betul dengan hati yang tulus. Silakan tunduk kepalamu. Izinkan Roh Kudus berkarya pada hari ini. Biarkan Dia menjamah hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hari ini mata kami dicelikan, bahkan mata hati kami, bahkan telinga kami. Kami yakin percaya ya Bapa. Kami menyadari Tuhan, seperti Engkau datang ke dunia ini sebagai manusia, bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Biarlah Tuhan, kami meneladani Engkau yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampunan. Bahkan saat Engkau ditinggalkan dan diabaikan, bahkan saat Engkau memohon dukungan doa sekalipun kepada murid-murid, Engkau dibiarkan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu mengingatkan pada setiap kami bahwa melayani adalah untuk siap untuk segalanya, siap untuk rugi dalam segala hal. Tapi melalui ini semua Tuhan, kami diingatkan bagaimana setiap kami memiliki tujuan hidup. Setiap kami diciptakan, Engkau memiliki tujuan untuk menciptakan kami, yaitu menggenapi kehendak-Mu, menyenangkan Engkau, bukan menggenapi keinginan kami sendiri. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya Tuhan, saat ini Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberikan kami Tuhan suatu suara ilahi yang dari Engkau. Biarlah Tuhan, bukan kami berhenti menjadi pendengar, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami menyadari Tuhan, bahwa setiap kami menyadari yang kami bisa dididik dan diajar melalui kebenaran firman-Mu. Kami merendahkan hati kami ya Bapa, agar setiap firman yang kami dengar untuk bisa membentuk kami. Bahwa firman ini untuk kami Tuhan, bukan untuk yang lainnya. Biarlah Tuhan setiap firman itu untuk membentuk diri kami, bukan untuk membentuk teman kami. Seringkali kami Tuhan merasa benar, tapi biarlah Tuhan melalui firman ini menyadarkan kami betul-betul ada satu pembentukan dalam karakter kami. Terima kasih Bapak yang baik. Doa ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, supaya Engkau bukakan lebih dan lebih lagi. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman dimanapun beliau berada. Engkau sertai, Engkau lindungi, tambah-tambahkan hikmat marifat kepada beliau. Engkau pakai hidup beliau Tuhan menjadi berkat dimanapun beliau berada. Engkau perluas ladang pelayanannya, semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Yesus, sehingga kami bisa melihat ada satu Kristus dalam kehidupannya, melalui perkataannya, melalui perbuatannya, bahkan melalui apapun diajarkannya. Sungguh-sungguh menyinarkan suatu hikmat marifat yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Doa ini kami nyalaskan, sadarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan.